Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kali ini kalian akan mempresentasikan tentang seni arsitektur dan film. Oke, Bang. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bang, belum diinin Bang, belum diaktifin share screen buat ininya, partisipannya. Belum ya? Multiple part. Iya, belum. Coba. Udah bisa? Oh, oke. Ada nggak Bang? Masuk, masuk. Oh ya. Masuk. Bye. Afif. Nat, Ray. Ya, jadi kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan seni arsitektur dan film. Next, Nat. Oke. Ray. Ya. Arsitektur dan film. Arsitektur adalah seni yang dilakukan oleh setiap individu untuk mengimajinasikan diri dan ilmu mereka dalam merancang bangunan. Sedangkan film adalah seni yang menggunakan komunikasi visual dengan gambar bulat dan suara yang mengandung makna tertentu. Next. Next. Unsur di dalam seni arsitektur dan film. Film form. Film form adalah sebuah unsur bentuk yang di dalamnya terdapat cerita tertentu. Film style. Film style adalah sebuah unsur gaya yang di dalamnya ada elemen visual yang meliputi mise en scene, editing, dan suara. Artistic form. Artistik memiliki form yang dianggap sebagai bentukan seni, sehingga arsitektur diartikan sebagai suatu bentukan yang artistik dan memiliki nilai-nilai keindahan. Arsitektur style. Gaya dari arsitektur merupakan perubahan metode pada bentuk, metode konstruksi, bahan, dan karakter daerah yang berubah dari waktu ke waktu. Tahapan-tahapan sistem produksi arsitektur dan film. Sistem produksi arsitektur. Mengetahui latar belakang, analisa masalah, solusi desain, skematik desain, desain final, realisasi perencanaan. Next. Sistem produksi film. Di dalam sistem produksi film terdapat praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nah, cara pendistribusian dalam arsitektur dan film. Di dalam arsitektur ada yang namanya sistem distribusi. Cara pendistribusinya adalah fragmentasi, alokasi, replikasi. Nah, fragmentasi terhadap yang dimaksud fragmentasi itu adalah kayak fragmentasi terhadap elemen dan komponen yang telah mengalami pembagian, pemisahan, pemotongan, dan pelepasan yang kemudian disusun kembali sedemikian rupa sehingga menghasilkan komposisi, bentuk, dan ruang yang cukup kompleks. Nah, alokasi yang dimaksud di sini tuh kayak penentuan distribusi suatu barang atau benda gitu. Nah, habis itu selanjutnya replikasi. Replikasi yang dimaksud dalam sini tuh kayak pembuatan ulang suatu barang atau benda yang telah dirancang gitu loh. Next. Nah, beberapa cara distribusi film bisa dilakukan antara lain submit ke festival, menawarkan ke bioskop alternatif, dan seperti platform online gitu, kayak Netflix dan semacamnya lah, YouTube lah gitu. Nah, eksibisi dalam seni, arsitektur, dan film. Eksibisi hasil seni arsitektur dapat ditampilkan di Expo Arsitektur atau Pekan Raya. Nah, eksibisi yang dimaksud itu kayak semacam pameran gitu deh. Next. Nah, eksibisi film adalah
tahapan akhir dari sederetan panjang dari proses produksi dalam film, eksibisi film terbagi menjadi dua, yaitu theatrical exhibition dan non-theatrical exhibition. Theatrical exhibition tuh kayak contohnya kayak bioskop, teater, dan semacamnya gitu. Nah, kalau yang non-theatrical exhibition, contohnya kayak digital video atau social platform atau semacamnya. Next. Representasi seni arsitektur dan film. Next. Arsitektur adalah bidang multidisiplin ilmu. Buku De Architectura, yakni karya tulis rujukan paling tua yang ditulis Vitruvius, mengungkapkan bahwa bangunan baik harus memiliki aspek-aspek keindahan atau estetika, kekuatan, dan kegunaan. Begitu juga di dalam film. Film juga memiliki ketiga aspek tersebut untuk menunjang kekuatan cerita dari film tersebut. Next. Nah, menurut Zakaria Effendi yang dikutip pada tahun 2009, hubungan arsitektur dan terhadap film adalah sebagai media representasi. Relasi arsitektur dan film lebih banyak memunculkan arsitektur sebagai latar atau setting dalam film. Nah, Ya. Dalam tulisannya Michael Dear itu disebutkan bahwa kedua bentuk seni ini dijembatani oleh konsep ruang dan waktu. Menurut Buake, 2005, film telah menjadi sebuah medium yang dapat membantu memahami ruang-ruang urban serta pengalaman arsitektural secara 3 dimensi yang sebelumnya hanya dapat direpresentasi lewat 2 dimensi. Nah, konsep mengenai keterikatan ruang dan waktu dalam film ini dicetuskan oleh Palasma, yakni gambar mengenai life space dan bagaimana sinema mengonstruksikan ruang dalam pikiran kita. Sama halnya dengan bagaimana arsitektur menciptakan sense of place, serta domesticated space, ruang yang ditempati. Kegunaan arsitektur dalam film adalah untuk mengaitkan setiap peristiwa dan serta memberikan identitas. Hal ini juga untuk mengaktifkan imajinasi penonton sehingga gambaran yang ditangkap melebihi apa yang dapat ditampilkan lewat frame. Ya, jadi arsitektur dan film merupakan dua seni yang hubungannya istimewa serta juga paling kompleks. Ini ada contoh filmnya, harus diputar nggak, Bang? Boleh, bentar aja. Oke. Bentar aja. Oke, cukup sih. Nah, cukup. Nat. Nah, Nggak ada suaranya ya, Bang? nggak ada suaranya. Nah, Oh ya, sudah. ada Bang, ada Bang. Oke, Nat. Cukup, Nat. Oh, cukup. Ya, ini referensinya. Pustaka. Ya, referensi. Ya, sekian dari kami. Oke. Baik, terima kasih untuk presentasinya. Ya, silakan Bang Ya, Tum sama-sama. jika ada yang ingin ditambahkan. Sebenarnya justru yang gue sayangkan tuh teman-teman udah ngebahas bagus tuh di bagian-bagian akhir, tapi sayangnya di awal justru kayak lo kayak membandingkan antara film sama arsitektur. Bukan itu tujuannya gitu. Justru kan kita pengen tahu bagaimana
keterhubungan antara film itu dengan arsitektur. Misalnya gini, tadi kan terus kemudian jadi dipaksakan ketika ngomongin film form. Jadi artinya sebenarnya dari diawalinya gini. Bagaimana kita memandang arsitektur itu dari sisi film itu yang pertama, karena itu kebutuhan kita. Tapi juga kemudian nanti ada bagaimana kita memandang arsitektur dari kebutuhan, memandang film dari kebutuhan arsitektur. Nah, yang paling banyak pasti di bidang kita di film. Misalnya, yang pertama tadi makanya gue bilang film, ketika lo ngomongin film form dibandingin sama arsitektur form itu, ya buat gue nggak ada kaitannya. Buat apaan gitu. Malah justru sebenarnya, makanya kan gue bilang kalau misalnya nggak ada hubungannya, ya mending lo skip gitu. Apa hubungannya arsitektur dengan penceritaan gitu, dengan naratif kan gitu ya. Nah, justru arsitektur pastinya berhubungan dengan film style, itu yang pertama. Tadi itu bisa lo masukin tuh yang yang barusan lo bahas di belakang itu bagus tuh, maksudnya bahwa ternyata arsitektur itu atau film justru bisa menciptakan aspek ruang atau pengalaman ruang bagi banyak orang gitu, pengalaman arsitektural bagi banyak orang tanpa mereka harus hadir ke sana. Nah, terus yang jelas bahwa arsitektur tadi udah lo singgung bahwa di dalam film style itu misalnya di mise-en-scène jelas arsitektur menjadi salah satu aspek yang terpenting gitu. Nah, yang paling penting kan juga bahwa di situ bahwa arsitektur sendiri kemudian membawa tadi ini juga lo singgung bahwa dia membawa pada aspek ruang dan waktu. Artinya informasi ruang dan waktu itu bisa diperlihatkan melalui wujud arsitekturnya. Bahkan ketika ruang misalnya gini, waktunya aja timeless gitu, nggak jelas gitu, atau waktu sama sekali, misalnya kayak film-film film Dr. Caligari lah gitu misalnya, gitu, yang kita nggak tahu itu kapan sebenarnya, mungkin ya di tahun itu ya, tapi kan penggambarannya nggak seperti yang kita harapkan kan gitu, ya kan, maksudnya secara wujud ruangnya kan bukan ruang di tahun itu, atau misalnya karena film-film fantasi model kayak Hobbit atau Lord of the Ring deh gitu misalnya. Kemudian kan arsitekturnya jadi harus dibuat kan. Rumahnya Hobbit itu kan jadi harus dibuat gitu. Diciptakan gitu. Nah, fungsinya jelas bahwa itu misalnya kayak ya namanya rumah yang biasanya buat kontainer gitu, buat tempat tinggal. Gitu. Jadi belum lagi sebenarnya lu juga bisa bahas salah satu kaitannya arsitektur itu kan juga dengan desain interior kan. Lalu bisa bahas pada aspek-aspek interiornya seperti apa. Kayak film bahkan misalnya ya ini contoh aja, misalnya kayak lo bisa bahas kenapa sih film horor kalau ngomongin interior selalu berantakan. Hampir nggak, ya maksudnya jarang banget kan film horor tuh interiornya tuh rapi gitu kan, tertata gitu. Kan jarang gitu. Nah, lo bisa bahas hal seperti itu dengan aspek-aspek arsitekturnya gitu. Artinya di situ ada aspek desain interior, ada aspek properti ya, penataan propertinya gitu. Gitu. Terus ya mungkin kalau di sinematografi sama editing mungkin nggak terlalu berkaitan, kecuali kalau lo mau cari itu ada di aspek aspek ruang ya, misalnya ngomongin tentang
type of shot misalnya, atau kamera angle misalnya. Nah itu lu bisa bahas lebih lanjut, walaupun mungkin nggak sekaligus nggak berhubungan secara clear gitu. Tapi yang pasti jelas selain mise-en-scène adalah suara sebenarnya. Nah ini kadang-kadang juga orang menganggap bahwa kayak suara itu benar-benar terkesampingkan sebenarnya, padahal justru misalnya ini contoh aja, ada salah satu editor dan dia penata suara yang kelas dunia yang namanya Walter Murch. Itu ketika dia belajar pertama penataan suara, yang dipelajari pertama justru bukan fisika suara. Yang dia harus paham itu adalah ilmu arsitektur. Kenapa? Karena terutama ketika dia ngomongin ruang. Nah, ruang itu pasti ada pantulannya kan, terutama untuk suara. Ketika dinding rumah lo itu kayu, ketika dinding rumah lo itu tembok, itu pantulannya nggak sama. Gitu. Ketika ubin lo itu keramik atau tegel zaman dulu ya, atau tanah, itu juga nggak sama gitu. Makanya yang dipelajari pertama sama dia adalah arsitektur. Bahkan sebenarnya bukan cuma itu, misalnya hubungan antara mise-en-scène dengan mise-en-scène yang lain yang mengeluarkan suara itu juga berkaitan dengan aspek ruangnya, terutama ada aspek di arsitektur itu. Misalnya gini, lo pakai sepatu masuk ke rumah yang tadi, yang misalnya lantainya tanah, yang lantainya keramik gitu, pasti jadi berbeda, kualitas suara beda, wujud suaranya berbeda kan gitu. Itu hubungannya dengan arsitektur sebenarnya. Jadi artinya nggak sesempit itu bahwa arsitektur, ya mungkin kita nggak bisa langsung ngomongin tadi kayak film form, tapi paling nggak itu hubungan dengan suara gitu. Nah untuk sistem produksi jelas, terutama jelas bahwa arsitektur ini menjadi salah satu yang ilmu yang harus dimiliki oleh pembuat film, terutama pada yang secara fisik ya, yang secara fisik kemudian pasti berhubungan itu penata artistik. Ya apalagi kalau teman-teman ada yang berminat di penataan artistik, ya arsitektur salah satu hal yang harus dikejar juga gitu. Makanya biasanya, ya ini contoh aja, kayak dulu gue ceritain ada almarhum Pak Khalid Arifin, dosen gue di KJ, dosen artistik. Beliau lulusan dari IDEC itu sekarang FEMIS di Prancis, sekolah film FEMIS. Nah, waktu dia ke sana, dia udah lulus, istilahnya mungkin kalau zaman kita sekarang ya dia udah lulus S1 lah, setara S1 seni rupa. Waktu seni rupa belum ITB dulu, masih UI, istilah seni rupa UI. Nah, dia ke sana dengan kemampuan dia sebagai lulusan, ya katakanlah sarjana seni rupa lah kalau istilah sekarang. Begitu nyampe sana mau masuk film, mau masuk penataan artistik, dia diberi pilihan, dia harus sekolah dulu diberi pilihan 2 bidang. Kelas 1 dia suruh milih antara arsitektur atau interior design. Nah, dia milih arsitektur. Jadi dia akhirnya sekolahnya dia di sana jadi 2 dan 4 tahun akhirnya selesai. Yaitu arsitektur di sekolah arsitektur dulu pertama, yang kedua kemudian dia baru sekolah penataan artistik. Nah, kenapa? Karena aspek konstruksi, walaupun misalnya arsitektur itu nggak secara spesifik gitu, atau maksudnya nggak secara detail ngomongin tentang teknik sipil misalnya, tapi itu menjadi salah satu yang penting ketika misalnya kayak misalnya film Soekarno misalnya, tiba-tiba mau bangun kampung. Nah kalau lo nggak punya pemahaman arsitektur,
kampung jangan lu samain antara kampung zaman itu sama kampung zaman sekarang. Kan gitu. Terus ya bahkan istilahnya bagaimana ngediriin jadi rumah yang cuman butuh rumah depannya doang gitu misalnya kan. Ya, kalau nonton film-film western gitu ya, film-film cowboy kan kadang ada di studio-studionya mereka yang outdoor studio itu kan ada cuma bagian depan doang kan sudah dibangun. Nggak apa dalam-dalamnya kan yang ya gue bilang kalau di kelas gue bilang ya kalau bangun dalam-dalamnya bisa jadi kos-kosan gitu kan gue bilang. Kalau apa di studio padahal butuh cuma bagian depannya doang gitu. Nah, itu artinya kemampuan arsitektur menjadi penting di situ. Nah, kalau ngomongin distribusi, mungkin distribusi ini mungkin nggak terlalu berkaitan yang erat ya, kecuali memang ada aspek-aspek promosi yang membutuhkan konstruksi misalnya entah banner atau apa gitu yang mungkin besar, nah itu arsitektur berhubungan. Nah, kalau eksebisi, yang jelas eksebisi ini yang pertama berhubungan dengan tempat eksebisinya. Jadi ruang eksebisinya, ngomongin tentang gedung teaternya sendiri, itu lo bisa runut misalnya dari awal. Kenapa kok namanya teater misalnya. Itu kan sebenarnya karena bangunannya adalah bangunan teater opera sebenarnya kan gitu. Teater dan opera gitu. Yang dibikin sama Adolf Zukor karena dia pengen ngupgrade film yang dulunya tontonan rakyat jelata. Nah, dia pengen ngupgrade jadi kayak tontonannya orang-orang kaya gitu. Nah, kalau orang kaya kan nggak mungkin duduk barengan di kursi tukang mie ayam gitu kan nggak mungkin kan gitu. Akhirnya dibuat sama Adolf Zukor memang bangunan teater yang mirip kayak bangunan opera, cuman yang ditonton adalah film. Nah, itu kan aspek bangunannya kemudian ditata sedemikian rupa, benar-benar kayak gedung opera, dan bagian depannya layar, dan itu kan harus disesuaikan. Ya kalau nggak punya pengetahuan arsitektur, ya maksudnya nggak ada hubungan sama arsitektur kan nggak mungkin. Atau bahkan kayak sekarang aspek-aspek misalnya kayak kayak arsitektur di misalnya tempat eksebisi, kenapa sih harus di mall misalnya? Atau misalnya kecenderungan yang dipilih warnanya ada warna merah ngejreng gitu kan kayak background-nya Rafif gitu kan. Kan kecenderungannya gitu tuh. Maksudnya di XX1 misalnya. Kenapa kok nggak pakai warna hijau yang kursinya itu misalnya. Nah, itu sebenarnya ternyata ada aspek-aspek psikologis yang mereka kejar gitu. Jadi, dan itu pengetahuannya memang ada di dalam arsitektur ataupun interior design gitu. Oke, dan yang itu dari sisi film melihat maksudnya hubungannya dengan arsitektur, tapi juga kita juga bisa melihat arsitektur ini memandang film, maksudnya artinya kebalikannya. Yang pertama gini, kalau yang jelas eksebisi pertunjukan sekarang itu ada satu, jadi mungkin nggak full film ya, tapi logikanya adalah logika bahwa di gambar-gambar itu kemudian diproyeksikan di gedung-gedung tertentu gitu, yaitu yang disebut dengan video mapping misalnya. Itu kan sebenarnya pertunjukan dari, jadi bangunan sama gambar ini kemudian disatukan, di blending gitu, sehingga menjadi satu wujud pertunjukan tertentu gitu. Terus yang kedua,
Nah, kalau ini memang jelas yang digunakan oleh arsitektur dari film, yaitu sebenarnya konsepsi tentang animasi sebenarnya. Konsepsi tentang animasi dipakai di dalam oleh arsitektur di dalam film, yaitu digunakannya misalnya software 3D untuk apa? Untuk memperlihatkan bangunan jauh sebelum bangunan itu sendiri jadi gitu. Misalnya kayak kawasan perumahan gitu. Lo kebayang nggak misalnya langsung bangun duluan gitu? Atau misalnya artinya gini, kalau dengan 3D animation gitu, 3D animasi 3D yang terutama udah komputerisasi sekarang, itu kan udah nggak perlu lagi arsitek tuh harus bikin maket kan gitu. Emang bikin maket gampang, emang bikin maket murah kan nggak juga, ya kan? Begitu kalau misalnya maket, ya si orang yang berminat untuk membeli ya harus datang dong kan ke tadi kan lo bilang tadi ke expo tadi misalnya kan, ke arsitek expo atau expo tentang rumahan atau apa, dia baru bisa lihat, itu pun wujud market. Nah, dengan adanya 3D kemudian dimanfaatkan oleh arsitektur, ya dia bisa masuk membuat sampai wilayah aspek interiornya. Kalau market kan udah cuman ya interior juga dibikin sendiri gitu kan. Nah, kalau ini bisa dibuat lebih detail gitu. Nah, seperti itu. Artinya bahwa di yang pertama tadi kita ngomongin arsitektur berguna untuk film, sekarang yang barusan adalah bahwa ternyata film juga ada, dia juga punya guna di di arsitektur gitu. Ya kalau dari gue sih itu sih. Mungkin dari Bang Muhammad ada tambahan. Masih Bang. Saya pikir cukup sih Bang. Mungkin kalau dari teman-teman mungkin ada yang mau nanya ke Bang Don atau apa? Atau udah cukup? Enggak sih, lumayan jelas sih penjelasan dari Bang Don. Oke. Ya, paling nanti tolong dibenerin maksudnya apa yang gue sampaikan barusan, mungkin bisa lo tambah dari dari sumber yang lain, ya. Itu nanti tolong diperbaiki di Makalah. di makalahnya. Karena kalau UTS kan lo udah keluar UTS-nya kan. Nah, ini kan paling lo nunggu presentasinya sama paling makalah gitu untuk naikin nilai lo gitu. Ya, itu aja sih. Oke. Kalau begitu terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bang. Ya, makasih juga Bang. Oke, sehat-sehat selalu. Sehat selalu. Amin. Lebaran, ntar lagi Lebaran ya. Mohon maaf lahir batin. Iya Bang. Sama-sama Bang. Iya, sama-sama Bang. Ya. Ya, makasih Bang. Yuk.